Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yaitu dengan produk Mini Choco Banana yang beranggotakan dengan saya Aminatul Musyfiqah, saya Muhammad Solikul Huda, dan saya Nabila Putri Rianto. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu produk Mini Choco Banana yang terdiri dari link canvas, ada hasil wawancara, dan FVP. Untuk materi link canvas akan disampaikan oleh teman kita Muhammad Solikul Huda. Di sini saya akan menjelaskan tentang link canvas dari produk kami, yaitu Mini Choco Banana. Yang pertama, problem. Rasa topping pisang yang dominan menimbulkan enak, kulit luarnya tidak renyah, bentuknya yang kecil sehingga ketika konsumen sekali makan tidak puas. Selanjutnya, solusi. Yang pertama, memberikan topping sesuai dengan pilihan yang ada pada gambar menu. Ketika saat menggoreng, minyaknya harus banyak agar tekstur lebih kriuk. Membuat ukuran dengan 2 size, kecil dan besar. High level konsep. Mini Choco Banana dengan berbagai topping yang bermacam-macam. Unfair and fantastic. Bentuknya unik sehingga menarik konsumen. Customer segment. Yang pertama, orang penyuka coklat. Yang kedua, anak-anak yang memiliki kurang nafsu makan. Yang ketiga, khususnya kalangan remaja yang hobi nyemil. Existing alternative. Yang pertama, piscokju dipanggang, piscok tumpeh-tumpeh di mlonggo, pawon ngemil taman kerang. Key metric, penjualan produk mencapai 200 box per bulan dengan estimasi 50 box per minggu. Target awal dari penjualan pangsit Choco Banana yaitu 200. Dan setelah dilakukan penjualan, ternyata target tersebut dapat tercapai dalam waktu 1 minggu. Channel dari Mini Choco Banana sendiri, cemilan dapat ditemukan di area Jepara Kota. Customer dapat langsung membeli ke kedai. Early adopters, orang yang menyukai cemilan dengan rasa manis dan tekstur yang renyah. Selanjutnya, cost struktur. Pembelian bahan baku, pembuatan stiker dan packaging. Gaji karyawan 1 orang 600.000 per bulan kali 1 orang sama dengan 600.000. Nah, selanjutnya promosi. Revenue stream. Penjualan produk Choco Banana, keuntungan dari penjualan produk Choco Banana, pencapaian target dapat dicapai dalam waktu 1 bulan. Selanjutnya yaitu value proposition canvas. Giant Crackers menyediakan berbagai topping mulai dari coklat, tiramisu, matcha, red velvet. Pengecilan kulit pangsit, harganya mulai dari kalangan pelajar, bentuknya unik, penggunaan atau penambahan bahan material khusus. Desain kemasan akan diprint ulang dan ditambah stiker logo produk. Rasanya yang khas, penggunaan double kulit pangsit dan minyak yang banyak.
menggunakan pisang raja, menggunakan topping asli tanpa campuran-campuran minyak. Itu Pains Relivers. Yang Jains, toppingnya sangat banyak, kulit pangsitnya tidak keras, harganya sangat terjangkau, tekstur yang khas, aroma juga yang khas, dan dapat menggugah selera. Yang Pains, desain kemasan kurang menarik, rasa yang sama dengan produk yang lain, produk tidak crispy, pisang yang digunakan masam, dan yang terakhir topping terlalu cair. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang kedua yaitu ada hasil dari wawancara kami. Kami menggunakan 30 responden dengan rincian setiap customer segmen itu 10 responden. Customer segmen pertama pertanyaannya yaitu, apakah kakak suka makanan yang ada rasa coklatnya? Kemudian, apakah kakak suka makanan yang berbahan dasar pisang kemudian dibaluri dengan coklat? Dan yang ketiga yaitu, kenapa kok suka makanan yang ada campuran coklat? Apakah tidak membuat rasa enak atau marem? Kita menggunakan customer segmen para pecinta coklat. Dengan kesimpulannya yaitu didapatkan dari wawancara yang telah kami lakukan bersama di daerah jalanan tempat mangkal pedagang kaki lima, yaitu ada di depan kampus Unisnu dan di daerah Lombok. Berdasarkan penelitian riset dari wawancara kami mengenai produk usaha Mini Choco Banana, pada bagian segmen 1 menghasilkan data penyuka makanan pisang coklat sebanyak 8 dan tidak penyuka makanan pisang coklat sebanyak 2 orang. Kemudian untuk customer segmen yang kedua, kita mengambil anak-anak yang kurang memiliki nafsu makan dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah adik suka makanan ringan atau makanan nasi? Kemudian yang kedua, apakah adik itu lebih suka buah-buahan, khususnya buah pisang? Terus dan yang terakhir yaitu, apakah adik suka makanan atau jajanan yang terbuat dari pisang kemudian dibaluri dengan coklat yang sangat melimpah? Berdasarkan wawancara kepada anak-anak yang berumur 6-13 tahun, dapat disimpulkan bahwa anak-anak lebih suka makan jajan daripada makan nasi. Namun mereka suka buah-buahan, khususnya buah pisang, yang biasanya digunakan sebagian orang untuk pengganjal perut ketika lapar dan juga untuk pengganti sarapan ketika tidak punya waktu yang cukup banyak atau belum sempat sarapan. Anak-anak suka sekali dengan makanan yang terdapat coklat yang sangat melimpah. Jadi customer segmen yang kedua itu kita masuk maka tepat. Sedangkan customer segmen yang ketiga yaitu ditujukan kepada para remaja yang hobinya nyemil dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara suka mengkonsumsi makanan ringan atau nyemil? Yang kedua, apakah Anda pernah nyemil pisang coklat? Dan yang terakhir yaitu, bagaimana menurut Anda jika kita membuat inovasi baru bentuk pisang coklatnya yang kecil-kecil sehingga dapat sekali makan? Apakah membuat cukup kenyang atau justru cocok buat untuk nyemil sehari-hari? Berdasarkan hasil wawancara, seluruh responden yaitu sebanyak 10 orang menyukai dengan inovasi yang telah kami buat dengan membentuk produk yang dapat sekali makan. Jadi seluruh coklatnya itu tidak berserakan di dalam kardus, tapi langsung bisa sekali makan dan tidak belepotan seperti itu. Untuk materi yang MTV akan dijelaskan oleh teman saya.
Terima kasih. Berikut ini adalah beberapa orang yang sudah kelompok kami wawancarai. Selanjutnya yaitu MVP dari produk mini Choco Banana, yaitu yang pertama itu introduction. Introduction dari mini Choco Banana ini merupakan cemilan yang terbuat dari pisang dan coklat, di mana dari segi rasa memenuhi rasa enak, dari segi gizi pisang coklat lumer sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen karena banyak sekali mengandung gizi. Dari segi harga terbilang mudah dijangkau oleh semua kalangan masyarakat. Sebagian masyarakat memilih makanan ini hanya berpedoman pada rasa yang enak dan murah. Hal inilah yang menjadi prioritas utama mereka dalam membeli makanan ini. Mereka tidak begitu memikirkan kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut. Untuk itulah kami bermaksud untuk membuat makanan yang memiliki rasa yang enak dengan harga yang cukup murah dan aman untuk dikonsumsi, karena tidak menggunakan bahan kimia atau bahan pengawet yang berbahaya untuk kita, serta memiliki kandungan gizi yang cukup. Kami akan mengembangkan usaha pisang coklat ini karena sebagian dari masyarakat sangat menyukai pisang coklat karena rasanya yang enak, gurih dan juga bergizi, dan juga bisa membantu masyarakat yang mempunyai lahan pohon pisang agar dapat dijual kepada kita. Mini Choco Banana ini harganya dibanderol dengan harga 10.000 per box dengan isian 15 biji. Kami dapat memproduksinya selama dalam 1 bulan itu sekitar 200 box. Selanjutnya yaitu bahan-bahan dari Mini Choco Banana. Yang pertama ada pisang raja, yang kedua ada gula pasir, yang ketiga margarin, yang keempat susu cair, yang kelima tepung terigu, yang keenam kulit pangsit, yang ketujuh minyak goreng, dan yang terakhir yaitu glaze atau rasa-rasanya. Cara membuat Mini Choco Banana: yang pertama, haluskan 3 buah pisang menggunakan garpu, lalu masukkan pisang yang sudah dihaluskan ke dalam wajan, lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir dan 3 sendok makan margarin. Setelah itu masak menggunakan api kecil dan tunggu hingga tercampur rata dan gulanya larut. Selanjutnya tambahkan susu cair 200 ml dan tepung terigu 5 sendok makan. Lalu dimasak kembali hingga semua bahan matang dan tercampur rata dan menggumpal menjadi satu. Setelah itu siapkan kulit pangsit 1 lembar yang sudah dipotong menjadi 4 bagian. Selanjutnya kulit pangsit yang sudah dipotong diisi dengan adonan yang sudah dibuat, kemudian bentuk seperti bunga. Setelah semuanya selesai dibentuk, lalu digoreng di dalam minyak yang panas menggunakan api yang sedang saja. Lalu setelah berwarna kecoklat keemasan, bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya ditaruh dalam box dan diberi topping dan kemudian disajikan. Pengemasan dari Mini Choco Banana yaitu: dalam pengemasan kami menggunakan lunchbox yang berukuran M. 1 boxnya berisi 15 biji dan kami menjualnya dengan harga 10.000. Kami menggunakan lunchbox sebagai kemasan dari produk kami karena dapat menarik pelanggan dan juga bentuknya yang unik dan ramah lingkungan. Di atas boxnya kami memberi logo stiker dari nama usaha kami yaitu Mini Choco Banana dan juga sosial media dari produk kami. Selanjutnya yaitu keunikan dari Mini Choco Banana. Keunikan dari Mini Choco Banana ini yaitu bentuknya yang menyerupai seperti bunga yang di dalamnya berisi pisang yang sudah diolah dan di atasnya diberi topping sesuai dengan keinginan. Selain itu juga nama produk kami yang unik yaitu Bancrest yang membuat orang penasaran apa sih Bancrest itu, sehingga orang itu tertarik untuk membeli produk kita. Selanjutnya yaitu ada nilai tambah dari produk Mini Choco Banana. Dalam pelayanannya, produk Mini Choco Banana sudah ada di dalam Grab dan Gojek, sehingga memudahkan kalian yang rumahnya jauh atau yang sibuk tetapi tetap bisa menikmati Mini Choco Banana ini. Kami juga memberikan bonus kepada pelanggan setiap ada event atau jika kedai Mini Choco Banana ini ulang tahun, kami akan memberikan potongan harga atau bahkan produk secara gratis.
Selain itu juga kami akan mengadakan game di Instagram dari Mini Choco Banana yang hadiahnya bisa langsung diambil ke kedai. Manfaat usaha Mini Choco Banana ini yaitu yang pertama, pada usaha Mini Choco Banana ini bahan-bahannya mudah didapatkan. Produk kami juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan aman. Usaha Mini Choco Banana ini bisa dilakukan oleh siapa saja dan tanpa adanya keahlian khusus untuk membuat, dan juga model usaha ini sangat terjangkau. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan ikatan sosial dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dan juga memberikan peluang kerja yang menjanjikan. Selain itu juga penjualannya melalui sosial media lebih mudah karena jangkauannya yang lebih luas sehingga akan memberikan keuntungan yang menjanjikan. Dan terakhir yaitu MVP dari Mini Choco Banana dapat dilihat di atas sini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian kelompok kami kurang sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.